serius lah nanya sama Tuhan, "Tuhan sebetulnya vaksin itu boleh nggak sih?" Gitu loh, saya mau nanya Tuhan nih. Nah kemudian pada suatu hari, saya sedang berjalan dari parkiran gitu kan, menuju rumah, saya bilang, "Tuhan, vaksin itu boleh nggak sih ya Tuhan?" Banyak yang pro kontra, anak-anak saya juga bilang, "Tuh pendeta-pendeta besar pada vaksin." Terus Tuhan bilang, "Pendeta besar yang mana?" Philip Mantopa, vaksin Tuhan. Dia siapa? Pendeta Tuhan. Nah, kemudian Gilbert Lumendong Tuhan. Dia siapa? Pendeta Tuhan, seorang gembala jawatannya. Di 5 jawatan itu kan ada rasul, ada nabi, gembala, dari penginjil, dan juga pengajar. Nah, yang disebut-sebutin tadi saya sama Tuhan, Tuhan tanya sama siapa, mereka siapa? Philip Mantopa gembala Tuhan, gembala sidang. Gilbert gembala sidang. eh eh, apa namanya, Juan Mogi juga gembala sidang. John Mogi itu anak saya punya gereja ya, mereka pelayanan di sana. Dia juga sudah, katanya saya dengar, dia juga gembala Tuhan. Shalom Ibu Maria yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, izinkan saya di video kali ini mau merespon atau memberikan tanggapan perihal cerita mimpi yang Ibu sampaikan tadi. Saya merasa aneh dari cerita mimpi tersebut. Anehnya adalah, kok bisa ya Roh Kudus tidak mengenal hamba-hambanya, yakni Pendeta Philip Mantopa, Pendeta Gilbert Lumoindong, Pendeta Juan Mogi. Menurut saya ketiga hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Jadi menurut saya ini keanehan fatal. Maka saya tidak percaya mimpi ibu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak mungkin Roh Kudus tidak mengenal hamba-hambanya. Dan yang saya percayai adalah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, yang menjadi dasar firman Tuhan dari tanggapan saya adalah, mari kita baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Nah, perikopnya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Nah, itu dasar yang pertama. Dasar firman yang kedua yang mendasari tanggapan saya adalah kitab Yeremia 1 ayat 5. Nah, saudara, Yeremia pasal 1 ayat 5 berkata begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Meskipun demikian, saya percaya prinsip yang sama juga berlaku bagi setiap orang percaya dalam konteks Allah mengenal manusia. Baik Ibu Maria, firman Tuhan yang tadi saya baca adalah dasar yang saya gunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengenal setiap ciptaannya. Dan lebih spesial lagi, kita sebagai orang-orang percaya. Baik, saya akan memberikan tanggapan saya yang kedua perihal cerita mimpi Ibu Maria. Untuk itu, mari kita simak cerita mimpi Ibu Maria selanjutnya. Nah sekarang
Tuhan bilang gini sama saya, kamu harus mendengar apa kata nabi-nabiku. Waduh, saya bilang, mereka tuh gembala bukan nabi. Oh, saya bilang, jadi harus dengar yang nabi ya Tuhan? Iya. Terus kemudian saya dapat firman Tuhan ya di Wahyu ya. Ini saya bacakan ya, saya dapat firman Tuhan ya. Di dalam Wahyu 10 ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi kitab Wahyu itu diberitakan, dibuka rahasianya kepada para nabi. Saya bilang para nabi itu, ya itulah pendoa-pendoa syafaat yang pada dekat di hati Tuhan. Nah, baik Ibu Maria yang terhormat, setelah saya mendengarkan cerita mimpi dari Ibu Maria yang barusan, saya juga merasa aneh. Kenapa? Keanehannya adalah, kok bisa ya Tuhan bilang, jangan dengar mereka itu gembala, dengarlah para nabi. Nah, saya percaya gembala jemaat adalah representasi dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk membimbing, menuntun, melindungi, memberi makanan rohani kepada jemaat sesuai firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kalaupun ada pesan Tuhan yang bersifat audible, Tuhan juga berbicara melalui gembala untuk disampaikan kepada jemaatnya. Jadi saya tidak percaya kalau Tuhan bilang, jangan dengar mereka, dengarlah para nabi. Menurut saya, itu bukan Tuhan yang bilang. Nah, dasar firman Tuhan yang saya gunakan untuk menanggapi mimpi tersebut atau cerita terkait suara Tuhan tersebut, kita bisa baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Yohanes 10 ayat 27, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, 1 Petrus 5 ayat 2. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri karena ini ada beberapa ayat. Saya tidak membacanya karena nanti durasi video ini akan semakin panjang ya. Nah, sekarang kita akan periksa Wahyu 10 ayat 7 yang tadi Ibu baca. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Atau apa maksud Tuhan dari ayat tersebut? Nah, kita baca sama-sama ya. Wahyu 10 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, saudara, dari ayat tersebut jelas bahwa Yohanes melihat suatu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, yang merupakan penggenapan dari nubuatan yang telah, di sini garis bawahi kata telah, yang merupakan penggenapan dari nubuatan yang telah Tuhan sampaikan melalui para nabi sebelum Yohanes. Nah, berarti nabi-nabi di perjanjian lama. Jadi apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada para nabi di perjanjian lama, nubuatan tersebut diperlihatkan lagi kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan Yohanes merupakan nabi terakhir dalam perjanjian baru. Maka jawatan nabi dan nubuatan dalam konteks
peristiwa akhir zaman sudah selesai di Yohanes. Dan saat ini gereja Tuhan berpegang pada segala firman Tuhan yang telah dikanonisasikan dalam sebuah kitab suci yang bernama Alkitab. Jadi, kalau ada yang ngaku nabi setelah Yohanes, itu nabi palsu dengan nubuatan atau penglihatan palsu. Baik, sekian dari saya. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Dan bagi saudara-saudara sekalian, orang-orang percaya, marilah kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible.